pemuda GP, sebelum kita memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita bersama-sama berdiri untuk menyanyikan Mars GP. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya bersatu atas kita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 2 bait 1 dan 4. Mari kita berdoa. Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama pemuda di sini untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami telah berdoa. Amin. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur dari Mazmur 69 ayat 14-19. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan ya Allah, demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari dalam lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau
tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atasku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku, bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 423 bait 1 dan 4. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Hari ini kami kembali dapat bersama-sama dengan Gerakan Pemuda GBIP Pelangi Kasih Lawang. Kami dapat beribadah kembali kepadamu dalam persekutuan Gerakan Pemuda. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, membuka pikiran dan hati kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara pemuda, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-23, yang menyatakan demikian. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu, dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepada dirinya sendiri." Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Shalom, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur karena hari ini kita kembali dapat beribadah setelah sekian lama. Kita harus kita harus libur dari ibadah. Meskipun hari ini masih dalam bentuk online, kita tidak bisa tatap muka, tapi kiranya semangat iman kita untuk mengikut Tuhan tetap menyala-nyala, ya. Kita melihat kembali pembacaan kita hari ini dari Yohanes 9 ayat 18 sampai 23. Di sana diceritakan ada seorang yang buta sejak lahir.
Ketika Yesus melewati tempat itu, murid-muridnya bertanya, "Tuhan, orang ini buta sejak lahir. Siapa yang berdosa? Gitu. Orang tuanya ataukah dia sendiri?" Tetapi Tuhan menjawab, bukan dia, juga bukan orang tuanya. Tetapi mengapa itu terjadi adalah supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dapat dinyatakan di dalam dia. Diceritakan dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa kemudian Tuhan meludah, kemudian dari mencampurnya dengan tanah, menempelkan di mata orang buta itu, dan kemudian menyuruhnya untuk membasuh diri di kolam Siloam. Ketika dia sudah kembali dari kolam Siloam, ternyata orang ini tiba-tiba sudah dapat melihat. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Hal ini tentu menjadi satu berita yang besar, karena dikatakan bahwa hal seperti ini belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi ada orang yang buta sejak lahir kemudian bisa melihat. Ketika orang ini kemudian menjadi sembuh, tentu banyak orang kemudian bertanya-tanya, siapa yang menyembuhkan? Ada orang-orang di situ yang melihat dia mengatakan, oh ini bukan dia, ini mungkin orang yang serupa dengan dia. Tapi ada yang mengatakan, iya ini dia yang buta, yang biasanya mengemis di sini. Kemudian ada orang-orang lain yang juga mempertanyakan siapa yang menyembuhkan orang ini. Dan orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Mereka bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Dan dia katakan bahwa Yesus yang menyembuhkan. Mereka tidak percaya, sampai mereka harus memanggil orang tuanya. Nah, sebagai orang tua, dia tentu kenal betul siapa dan yang mana anaknya. Dan ketika dia melihat anak ini, dia katakan, iya, ini memang anak saya, dan ia memang sudah buta sejak lahir. Tetapi siapa yang menyembuhkan, saya tidak tahu. Tanyakanlah kepada dia sendiri, dia sudah dewasa. Kenapa orang tuanya mengatakan demikian? Tadi kita baca bahwa siapa yang mengaku Yesus adalah Mesias, mereka akan dikucilkan. Jadi orang tuanya tidak dapat mengatakan bahwa Yesus yang menyembuhkan, karena mereka takut dikucilkan. Rekan-rekan pemuda yang kasih Tuhan, dari pembacaan ini kita bisa melihat ada dua kelompok gitu ya. Kalau kita bagi dalam dua kelompok, yang pertama adalah orang yang buta ini dan keluarganya. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang melihat, mendengar bahwa orang ini disembuhkan, yaitu orang-orang di sekitarnya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Coba kita lihat di kelompok yang pertama, orang buta dan keluarganya. Ketika dia disembuhkan, apa yang dia lakukan? Yang pertama, tentu dia mengucap syukur. Dia merasa sangat senang. Kita tahu bagaimana kalau orang yang buta itu, dia tentu kesulitan untuk beraktivitas. Ketika dia sembuh, itu akan menjadi satu sukacita yang besar buat dia. Dia mengucap syukur pada Tuhan dan dikatakan bahwa kemudian dia mengakui Tuhan sebagai juru selamatnya. Bagaimana dengan kita? Kalau kita mengalami hal yang sama dengan orang ini, orang buta ini, tentu kita akan memberikan reaksi yang sama. Tentu kita akan bersuka cita. Kita mengucap syukur, kita mungkin menceritakan kepada orang-orang begini dan begini. Kita pasti akan sangat senang, sangat bersuka cita. Tetapi coba, kalau kita balik keadaan ini, beberapa tahun sebelum dia disembuhkan, bisa kita bayangkan kalau seseorang mulai kecil, mulai lahir dia sudah buta, apa yang bisa dia lakukan dan apa kesulitan yang dia alami. Tentu sangat sulit. Ketika teman-teman lainnya bermain, dia mungkin tidak bisa. Kemudian ketika orang-orang lain dapat beraktivitas lebih, dia tidak bisa. Bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya dan susahnya ketika dia belum disembuhkan. Dan bagi kita, mungkin kita juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Tentu kita pernah mengalami hal yang mengecewakan kita. Tentu kita pernah mengalami kegagalan. Tentu kita pernah ketika kita mengharapkan sesuatu, hal itu tidak kita dapatkan. Apa yang kemudian kita lakukan?
ketika kita harus berada dalam situasi yang tidak mengenakkan bagi kita. Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Apakah kita kemudian bertanya, Tuhan, saya salah apa? Atau kemudian kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada? Kita mungkin bisa melemparkan banyak pertanyaan, tetapi jangan sampai kemudian kita sampai meninggalkan Tuhan. Dalam ayat yang kita baca dikatakan bahwa orang ini buta sejak lahir supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam dia. Begitu juga dengan kita ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami kekecewaan, tentu ada maksud Tuhan di sana. Coba kita kembali ketika kita masih dalam dunia pendidikan gitu ya. Kita ingat sebelum kita SMA tentu kita mengikuti jenjang-jenjang di bawahnya gitu ya. Jenjang yang paling rendah mungkin TK atau PAUD gitu. Dan di situ apa yang kita pelajari? Kita cuma menyanyi, dikenalkan dengan benda-benda, hal-hal yang mudah. Kemudian kita beranjak ke sekolah dasar. Kita mulai harus belajar membaca, mengenal angka dan sebagainya, mengenal pelajaran-pelajaran yang lebih sulit. Dan kemudian kita harus naik lagi ke jenjang SMP, SMA, sampai kuliah. Dan setiap jenjang itu ada satu ujian yang harus kita lewati. Ketika kita akan memasuki SMP, SMA, atau universitas, ada ujian yang harus kita kerjakan, dan itu tentu bukan hal yang mudah. Banyak orang, sebagian dari kita, tidak senang dengan ujian. Tetapi ketika kita sudah melewati semua proses ini, kita lulus dari universitas, coba kita lihat kembali ke belakang. Seandainya kita tidak mengikuti ujian-ujian itu, apa yang bisa kita dapatkan? Kita mungkin tidak bisa melakukan apa-apa. Tetapi jika kita lihat kita bisa dapat melewati semuanya itu, dan kita bisa sampai pada titik di mana kita sekarang, bagi mereka yang sudah bekerja, kita patut mengucap syukur. Ada banyak hal keterampilan yang bisa kita pelajari, yang saat ini mungkin membuat kita mendapatkan posisi yang baik, mendapatkan penghasilan seperti yang kita harapkan, dan kita dapat yang paling penting menjadi berkat bagi orang lain. Itulah fungsinya ujian-ujian yang harus dihadapi dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, masih dalam kelompok yang pertama, adalah keluarga dari si orang buta. Ketika mereka ditanya, siapa yang menyembuhkan anak ini? Mereka tidak berani mengungkapkan bahwa Yesus yang menyembuhkan, karena mereka takut dikucilkan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita sudah mengalami hal-hal yang luar biasa, kita sudah mengalami berkat-berkat Tuhan, apakah kita kemudian berani menyaksikan itu kepada orang lain? Atau paling tidak, beranikah kita menampilkan bahwa saya adalah orang percaya? Kalau kita ada di dalam keluarga Kristen, kita mungkin bisa dengan mudah. Kita mau berdoa, kita mau membaca Alkitab, kita mau melakukan ibadah kita, mudah. Tetapi ketika kita ditempatkan di luar, di mana mungkin orang-orang tidak seiman dengan kita, apakah kita punya keberanian menyatakan dan menunjukkan bahwa saya adalah orang percaya? Beranikah kita berdoa, kemudian menyatakan firman Tuhan kepada mereka? Itu adalah tantangan bagi kita, orang-orang muda. Karena banyak hal bisa terkait dengan pendidikan, bisa terkait dengan pasangan hidup, bisa terkait dengan pekerjaan yang kemudian menantang kita untuk menunjukkan apakah kita berani menyatakan bahwa kita orang percaya atau bukan. Sekarang kita coba lihat kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah mereka yang melihat, mendengar bagaimana orang buta ini disembuhkan. Ada orang-orang yang percaya, mereka katakan iya ini benar dia orang buta yang biasanya ada di sini. Tapi ada orang-orang yang mengatakan bukan, ini bukan dia, ini orang yang mirip dia. Dan yang lebih ekstrim adalah mereka yang kemudian bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Dan sudah ditunjukkan buktinya, Yesus yang menyembuhkan saya, masih tidak percaya.
Mereka mencari orang tuanya, benar ini anakmu, iya benar-benar dia buta, benar. Siapa yang menyembuhkan? Dan ketika dikatakan bahwa Yesus yang menyembuhkan, mereka pun masih tidak percaya. Dalam ayat-ayat selanjutnya orang buta ini ketika terus ditanya siapa yang menyembuhkan dia katakan Yesus. Apa kamu mau jadi muridnya, kok kamu bertanya terus? Dia katakan itu kepada orang-orang Yahudi yang bertanya. Lalu mereka jawab apa? Bukan, kami adalah murid-murid Musa. Nah, di luar kita, dalam pengalaman kehidupan kita akan menemukan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang tidak seiman dengan kita, dan kemudian juga ketika melihat hal yang baik, mereka juga tetap tidak bisa percaya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi orang-orang seperti ini? Kita kembali kepada hal yang paling mendasar. Banyak-banyaklah berdoa dan banyak-banyaklah membaca Alkitab. Karena tantangan di luar semakin besar. Kalau saya bertanya, apakah kita hari ini masih membaca Alkitab setiap hari? Kalau dalam ibadah tatap muka gitu ya, mungkin hanya 1-2 orang yang akan menjawab iya. Apa sebenarnya pentingnya membaca Alkitab? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagaimana dalam pembacaan kita hari ini, orang Yahudi masih terus mempertanyakan ketika mereka sudah ditunjukkan bukti bahwa Yesuslah yang menyembuhkan. Begitu juga dengan kita saat ini. Akan ada banyak orang yang mempertanyakan tentang iman kita, dan kita harus bisa memberi jawab. Jika kita tidak mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh dan kita tidak tahu akan firman-Nya, ketika orang memutarbalikkan apa yang ada di sana, maka kita juga tidak akan punya dasar untuk menjawab apa yang mereka pertanyakan. Karena itu apa yang harus kita lakukan adalah memperkokoh iman kita, menaruh keyakinan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya ketika orang mempertanyakan itu, kita yang sudah yakin dengan keyakinan kita juga dapat meyakinkan orang lain bahwa Yesus adalah benar-benar Mesias, benar-benar Juru Selamat, dan benar-benar adalah Tuhan. Ayat 23 merupakan ayat mendasar bagi kita para pemuda. Dikatakan di sana pada ayat 23b, ia telah dewasa. Tanyakanlah kepada dirinya sendiri. Kita pemuda adalah orang-orang yang sudah dewasa secara jasmani. Dan seharusnya pula kita menjadi dewasa di dalam iman percaya kita. Seperti dikatakan, tanyakanlah kepada dia sendiri karena dia sudah dewasa. Itu juga yang akan ditanyakan kepada kita. Karena kita sudah dewasa, maka kita juga harus bisa memberi jawab kepada setiap orang apa yang menjadi iman dan kepercayaan kita. Ayat lain yang menguatkan kita di dalam Matius 10 ayat 22 dikatakan di sana, Matius 10 ayat 22b, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi bagi kita yang sudah percaya, marilah kita terus berakar, bertumbuh, dan berbuah. Karena siapa yang tetap bertahan sampai pada sampai pada akhirnya, dialah yang akan diselamatkan. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita semua. Amin. Kita akan menyambut firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 362, baitnya yang pertama dan ketiga, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Rindukan
Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memampukan kami, menolong kami, menyertai kami, supaya kami senantiasa tetap teguh di dalam iman percaya kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami boleh menyaksikan Engkau bagi orang-orang di sekeliling kami. Buatlah kami para pemuda, supaya kami menjadi orang-orang yang senantiasa dapat menjadi saksi Tuhan, yang senantiasa dapat menunjukkan kasih setia Tuhan bagi setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami datang menaikkan doa syafaat kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kami. Tuhan melayakkan kami menaikkan permohonan kami. Kami mengucap syukur pada sore hari ini kami dapat bersama-sama beribadah, bersama-sama dengan rekan-rekan pemuda, dan juga bagi kami yang boleh mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Baik kami sebagai pelayan firman, kami sebagai pelayan liturgi, kami sebagai organis, dan kami yang membantu di dalam pelaksanaan ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kami lakukan dan menolong kami untuk senantiasa dengan sukacita melakukan tugas pelayanan kami. Dan biarlah semuanya itu boleh kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi kami sebagai pemuda, rekan-rekan kami yang masih duduk di bangku sekolah, kami yang masih duduk di bangku kuliah, maupun kami yang sudah bekerja. Kami menyerahkan segala aktivitas kami. Tuhan tolong kami di dalam setiap tanggung jawab kami, supaya kami senantiasa dapat memberikan yang terbaik dari setiap bagian yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami, mereka yang dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh boleh mendukung kami, berikan kami kasih sayang mereka, berikan kami perhatian mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh kami syukuri dan semuanya boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, menyerahkan pelayanan gereja-Mu di tempat ini, ibadah-ibadah yang akan kami lakukan seminggu yang akan datang. Tuhan berkati setiap kami para pelayan, supaya kami dapat mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang kami alami saat ini, baik bagi bangsa dan negara kami, maupun bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kami mohonkan pengasihan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memulihkan kami dari pandemi ini, sehingga keadaan boleh kembali menjadi baik, menjadi normal kembali. Kami dapat beraktivitas dengan lancar. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami berbagai bencana alam. Tuhan, berikan mereka kekuatan dan tolonglah kami, supaya kami juga dapat memberikan apa yang bisa kami berikan dengan sukarela bagi mereka yang membutuhkan. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden, juga seluruh aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan menolong mereka semua untuk dapat memberikan apa yang terbaik bagi bangsa ini. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, memberikan hati yang taat dan takut akan Tuhan, sehingga apapun keputusan yang akan mereka ambil, yang akan mereka laksanakan, semuanya boleh senantiasa mendatangkan berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kami semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Segala aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang minggu yang akan datang, kami mohon kiranya Tuhan
senantiasa bersama kami, menuntun, menjaga, dan memelihara kami. Ya Bapa, inilah seru sembahyang kami, yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara pemuda, sudah kita mendengar dari firman Tuhan yang disampaikan Kak Rina. Sekarang marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan berkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 84 bait 1. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Rekan-rekan pemuda yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Amanat pengutusan bagi kita, pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah kamu dengar. Kita menyanyi bersama dari Kitab Bakti 214, baitnya yang pertama dan ketiga. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih
hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.